Jangankan yang jahat, yang benar punya resiko. Cuman terkadang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar itu terkadang apa? Terkadang menguji kita untuk melakukan. Karena hal tersebut membuat kita terkadang hobi, di dalamnya suka. Ada apa? Ada hiburan di dalamnya. Ada kegiatan di dalamnya yang membuat nafsu kita itu senang. Makanya terkadang seseorang itu lebih mudah membuat penyakit daripada mengobati penyakit. Penyakit yang sebenar-benarnya penyakit itu ada di diri kita. Kalau diri kita ini bermasalah, maka penyakit itu akan datang. Kalau di dalam diri kita ini sudah benar, insya Allah penyakit itu tidak ada lagi. Sekalipun adanya penyakit, dia akan selalu menikmati. Kalau masih sakit itu masih dirasakan sakit, belum nikmat lagi, belum bermakrifah lagi. Rasa sakit itu nikmat. Kalau bisa merasakan rasa sakit itu sebagai nikmat terbesar daripada Allah, maka dia orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih enak, lezat, dianggapnya sesuatu yang enak di diri, maka dia masih belum dikatakan orang yang fillah, keluarga daripada pesuruh-pesuruhnya Allah. Khalayatnya Allah masih belum dia capai. Hal yang paling menderita, yang paling sakit, dia anggap suatu kenikmatan. Hal-hal sesuatu yang membuat dunia ini lezat terhadap diri, dia anggap suatu musibah. Musibah itu adalah kelezatan dunia. Makanya barang siapapun yang menganggap dunia ini adalah sesuatu yang nikmat, yang lezat, dia termasuk orang-orang yang tertipu. Kalau menganggap dunia ini lezat, dunia ini nikmat, dunia ini enak, dunia ini penuh dengan hiburan dan kenikmatan, dia adalah seorang yang tertipu. Kalau sudah bisa menikmati rasa pahitnya dunia, itulah orang-orang yang telah dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai pula dengan apa perkataan daripada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Apa kata beliau? Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kalau seseorang itu menikmati lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu berusaha untuk mencapai ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu dia capai dengan suatu penderitaan yang dia anggap nikmat. Nikmatnya penderitaan itu berarti disitulah kemesraannya kepada Allah. Kalau lezatnya terhadap duniawi, sudah tentu orang itu tidak nikmat terhadap Allah, tak pernah nikmat terhadap Allah. Pokoknya hitungannya dua saja. Kalau dunia nikmat, maka terhadap Allah tak pernah ada nikmat dan lezatnya. Kalau dunia ini tiada kenikmatan dan kelezatannya, berarti kenikmatan dan kelezatannya hanya kepada Allah. Makanya rasa lapar, rasa jenuh, rasa sakit, musibah, bala itu tidak ada lagi. Kalau orang-orang memang benar dia akan mengenal Allah. Kalau memang benar-benar dia kenal terhadap Tuhannya, kulir ruhu min amri rabbi yang dikatakan oleh Al-Quran tadi, dia akan selalu menikmati apapun yang terjadi. Dia pun akan selalu mensyukuri apapun yang terjadi. Bukan menjadi budaknya, tapi menjadi pengendalinya. Dunia ini dikendalikan, bukan menjadi budaknya. Seorang kalau sudah diperbudak oleh duniawi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Duka cita dan kesedihan itu cuma satu aja. Duka cita dan kesedihan itu didapat karena apa? Didapat karena seseorang itu merasa nikmat dan lezat terhadap dunia.
Dunia itu tempatnya segala kejahatan, tempatnya segala kehinaan, tempatnya segala musibah, tempatnya segala duka cita. Kalau hidup di dunia ini kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan selalu menikmati pahitnya, sakitnya, penderitaannya. Dia anggapnya selalu nikmat dan rahmat serta syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nikmat, ada rahmat, ada syafaat. Nikmat daripada ibu bapa, rahmah daripada Rasulullah, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya ibu bapa, lahirlah kita. Setelah kita lahir membawa amanah menjadi rahmat. Kalau sudah seseorang itu memegang benar amanah daripada amanahnya Rasulullah yang disandarkan oleh Rasulullah terhadap diri kita, maka seseorang itu akan mendapatkan 4 hal. Apa yang dia dapatkan? Siddiq, dia akan selalu berperilaku benar. Amanah, dia akan selalu menjaga. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh itu menyampaikan, penyampaian. Fatonah itu dengan cerdas. Cerdas itu maksudnya apa? Kembali kepada yang 3 lagi, tempat, keadaan, dan waktu. Kalau seseorang itu cerdas, dia akan tahu waktunya, kapan berbicara, kapan waktunya dia. Kalau seseorang itu cerdas, semestinya dia tahu kapan waktunya, kapan keadaannya, kapan tempatnya. Kalau terhadap orang tua, itu letaknya nasihat kepada diri kita. Kalau diri kita terhadap orang tua, itu jatuhnya apa? Jatuhnya ngingatkan. Ya sampai malai kering tua. Mun kering tua malai kurang ajar. Mun nak foto kering tua mainga. Mun ring tua kena foto malai. Pegang benar-benar rukun 13-nya. Bawa terus amanahnya, nikmatnya, syafaatnya, bawa terus. Bawa amanahnya orang tua. Jangan sampai tidak kibah melolong. Orang tua kibah melolong. Rasulullah kibah, Nabi Muhammad kibah, ruhnya kibah. Jangan sampai ada kibah. Makanya dinamakan rukun 13. Bisa jadi rukun 14, bisa rukun 13. Dibawa terus kemana-mana. Kalau itu dibawa, dia akan pandai meletakkan yang baik di mana, meletakkan yang benar di mana. Kapan waktunya disandarkan kepada Allah, kapan waktunya disandarkan kepada diri. Dia akan bisa membedakan. Kalau seseorang itu tidak bisa membedakan kapan disandarkan kepada Allah, kapan disandarkan kepada diri, dia itu akan selalu berperilaku sombong, angkuh terus, perilakunya sombong. Kalau tidak sombong, angkuh. Kenapa? Kenapa kalau tidak sombong dan angkuh? Dia akan selalu menyandarkan kesalahannya itu disandarkan kepada orang lain. Dia tidak mau salah sama sekali. Kalau dibenarkan dia merasa bangga, kalau disalahkan dia merasa terhina. Dibalik. Kalau dibenarkan orang, dia selalu merendah. Kalau dijahatin orang, dia selalu berprasangka baik. Nah, dibalik. Jangan sampai seterusnya semacam itu, karena hawa nafsu ini tak akan pernah ridho apabila hal-hal yang berhubungan dengan Allah itu berada di diri. Apapun yang berhubungan dengan Allah mau masuk terhadap diri, hawa nafsu itu pasti selalu menolak. Pasti selalu menolak. Bagaimana mau dikatakan Ahmad Nur Muhammad? Bagaimana mau dikatakan seperti itu? Kalau nafsunya masih merajalela. Makanya latihlah dengan puasa. Puasa itu menahan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan, berarti dia sudah menikmati rasa lezatnya puasa.
Mutiaranya puasa itu seasli-aslinya orang yang puasa yang mendapatkan nilai puasanya yang paling afdal di sisi Allah itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau sudah hawa nafsu itu bisa dikendalikan, sir-sir daripada sirnya Allah itu pasti seseorang itu akan dia dapatkan. Mustahil orang yang suka melampiaskan hawa nafsu bisa tembus pandangannya, mustahil. Mustahil. Paling tipuan jin saja. Kalau memang benar dia itu faminallah, daripada Allah, dia itu pasti mengendalikan syahwatnya. Kalau syahwatnya sudah terkendali, ilmunya Allah itu akan masuk terhadap diri. Ilmunya Allah itu sudah masuk di dalam diri, masuknya ilmu kepada diri itu dia akan mampu mengendalikannya. Kalau sudah mampu mengendalikannya, di situ sudah terganti. Makanya kalau ingin cahaya daripada cahaya rohnya kita, gantikan cahaya diri dengan cahaya Tuhan kita. Kalau cahaya diri ini masih kita enak berlezat-lezat di dalamnya, maka cahaya Tuhan itu tak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Gantikan dulu sifat-sifat kemakhlukan kita, sifat-sifat kemanusiawian kita, sifat keserakahan kita, kesombongan dan keangkuhan kita. Gantikan dulu dengan sifat-sifatnya Allah. Kalau sudah semua itu dikeluarkan di diri ini sudah kita keluarkan dengan sifat-sifat kebinatangan, sifat keamarahan, hawa nafsu dan kedengkian, disitulah akan masuk sisi ketuhanan di dalam diri. Itu yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang mengenal Tuhannya harus musnah dulu, harus binasakan dulu dirinya. Kalau dirinya masih ada, kalau dirinya masih baik, kalau dirinya masih terwujud, maka faminallahnya tak akan pernah terjadi. Kalau sudah faminallah itu terjadi di diri kita, faminallah itu terjadi, maka pancaran-pancaran cahayanya akan selalu mendapatkan daripada sifat-sifatnya Allah yang bersifat kasih dan sayang. Kasih dan sayang itulah puncak daripada puncak Asmaul Husna. Sifat Allah yang 99 itu tersimpul dalam kasih sayangnya Allah. Sifat kabir, sombong, sombongnya Allah itu karena kasih sayang. Sombongnya Allah itu karena kasih sayang. Memaksanya sifatnya Allah itu karena kasih sayang. Bukan seperti angkuhnya kita. Angkuhnya kita karena kebencian. Sombongnya kita itu karena apa? Karena kebencian. Kalau masih angkuhnya, sombongnya, benci, maka itu famin nafsi, dari diri. Itu yang disebut syaiton. Jangan jauh-jauh cari setan. Kalau diri ini sudah bersifat, sifatnya tidak kekaruan, sifatnya selalu merugikan, itulah setannya. Setan. Jadi setan itu sifat daripada keburukan. Kalau sifat buruk diri itu namanya syaiton. Kalau hayalan terhadap diri itu namanya jin. Kalau merugikan diri itu namanya iblis. Kalau amarah di diri itu namanya neraka. Nerakanya itulah yang harus kita habiskan, kita musnahkan. Makanya surga duniawi ini harus dibakar. Kalau sudah terbakar surganya dunia, maka kita akan mendapatkan surga sejati. Kalau masih belum dibakar surga duniawi ini, maka selamanya tak akan pernah mendapatkan surga yang hakiki. Masukkan dulu surga dunia ini ke dalam nerakanya Allah. Nerakanya Allah itu apa? Kasih sayangnya Allah. Dipaksa, harus dipaksa dulu, harus dilatih dulu. Tidak bisa, harus
Nggak bisa istiqomah, harus istiqomah. Nggak bisa dilatih, harus dilatih. Malas sholat harus dilatih. Malas puasa harus dilatih. Dengan syarat dan jalan itulah kita bisa mendapatkan jembatan dan tali daripada talinya Allah. Di situ terkadang orang mendapatkan makom ana, makom ana ya kan? Makom ana, makom aku, keakuan itu bertalikan kasih sayangnya Allah. Kalau sudah berpegang dengan tali kasih sayangnya Allah itu boleh bermakom ana. Duduk di aku itu boleh. Duduk di aku, ada kan terkadang orang makom ana, makom aku, duduk di aku kan. Itu talinya apa? Harus ada talinya itu. Talinya sifat kasih sayang. Barulah sifat kasih sayang itu disandarkan daripada Allah. Kalau makom ana itu tidak ada talinya, maka sandarannya ke syahwat. Kalau sudah ke syahwat timbullah hawa. Hawa itu merajalela dinamakan hawa nafsu. Dibiarkan hawa nafsu itu jadi amarah. Amarah itu dibiarkan maka akan membakar diri kita. Selalu terombang-ambing, tidak akan mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tidak ada ketenangan di diri, berarti keluar sisi ketuhanan di dalam diri. Kalau memang sudah menyatu dengan diri, kasih sayang itu sudah ada di diri, pancaran-pancaran daripada kasih sayang itu sudah ada di diri kita, maka neraka daripada nerakanya Allah itu akan keluar, surgalah yang ditempati. Kalau kita di dunia sudah mendapatkan surganya Allah yaitu ma'rifatullah, maka surga akhirat mudah kita dapatkan. Kalau di dunia saja kita sudah masuk neraka terus, jangan pernah berharap masuk surga yang hakiki, yaitu surga akhirat, surga kelak. Tetapkan sekarang. Masuk surga apa mau masuk neraka? Kalau ingin masuk surga, bakar dulu, masukkan ke dalam neraka dulu surga duniawi kita, baru kita mendapatkan surga akhirat. Kalau surga akhirat itu pasti dia akan membakar surga duniawi. Yang dinamakan surga dunia itu, dunia mendapatkan dua surga, surga dunia, surga akhirat, itu beda pengertiannya. Jangan artikan surga dunia ini sama halnya dengan surga akhirat, enggak. Kalau surga akhirat macam mana? Kalau surga akhirat itu kalau kita mau makan langsung datang. Kalau pepohonan itu buahnya akan jatuh terhadap mendekati kita, buahnya itu kebalik. Misalkan ini pohon, kalau di dunia kan ini pohon, buahnya di atas, kita harus naik dulu. Kalau di surga itu apa? Maka terbalik, buahnya itu yang akan menghampiri kita. Jangan diartikan surga dunia semacam itu, tidak. Surga dunia itu ma'rifatullah. Seseorang yang berjalan di ma'rifatullah itu pasti tidak enak. Bukan memakan surga akhirat, enggak. Surga dunia ini ma'rifatullah, berjalan di ma'rifatullah itu harus apa? Harus memakan hinaan, terkadang cacian, makian, itu makanannya. Kalau memang benar-benar jalan ma'rifah, jalan ma'rifatullah itu tidak mudah. Karena apa? Mengorbankan hawa nafsu di duniawi, baru kita mendapatkan surga yang disebut ma'rifatullah di dunia. Kalau sudah dapat surga ma'rifatullah di dunia, itu sudah tentu pasti mendapat surga akhirat, surga yang hakiki. Masuk neraka tergantung kita, masuk surga tergantung diri kita. Paksakan diri kita dulu untuk menggantikan surga akhirat. Ya sampai terpengaruh terhadap diri. Selalu latih. Makanya dari Allah latihan. Ada seseorang itu latihan dari wirid, ada seseorang itu latihan dari istighfar, ada seseorang itu latihan daripada sholawat. Untuk apa? Untuk menenteramkan diri. Ketenangan diri itulah
itulah yang disebut ma'rifatullah sejati. Ma'rifatullah sejati itu tenang, jernih, murni, mengalir, cair. Ma'rifatullah itu air. Ma'rifatullah itu air, bukan api. Api itu neraka. Kalau sudah masuk di dunia ini sudah masuk neraka, di akhirat jangan harap masuk surga. Kalau di dunia masuk surga, di akhirat insya Allah masuk surga. Jadi kesimpulannya, kalau yang baik sandarkan kepada Allah, jangan Allah semua. Kalau yang buruk sandarkan kepada diri. Jalan keselamatan itu cuma dua: akui kesalahanmu, kembalikan kepada Allah kebaikan dirimu. Kalau itu sudah kita jalankan, mampu kita jalankan, mampu kita latih, mampu kita duduk di tempat itu, maka ilmu-ilmu yang lain akan datang kepada kita. Ma'rifah yang lain akan datang kepada kita. Af'al daripada af'alnya Allah akan hadir di diri. Asma daripada asma'nya Allah akan hadir di diri. Af'alnya Allah hadir, asma'nya Allah hadir, zatnya Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan hadir di diri. Jadi lengkaplah sudah. Asma'nya berasma Allah, sifatnya bersifatullah, beraf'al-af'alnya Allah, berzat-zatnya Allah. Bukan diri nafsi lagi, bukan diri nafsu lagi, bukan diri hawa lagi, tapi dirinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhu. Afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
إلا الله لا إله 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 الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni qad istawda'tuka 'ilma ma 'allamtanihi fardudhu ilayya min tahtiyaji ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima minka wa khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Asma'ullah wa af'alullah wa sifatullah wa dzatullah ila jami'an kulluhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala syuru'i tajalliyatika wa qadhi quwwati tanajjulatika nur ajhari wa sirri ajhari wal fardil jami'a wal yusri wasi'a. Salatan usyhidu biha ajabal malakut wa astajliya biha araisal jabarut wa astaghfiru biha uyasar rahmaut wa arqadu biha anila quwwati nasutil biha ya mudilah ya kulli nasuti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Ahmad, sallallahu
والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. تقبل الله منا ومنكم، اللهم تقبل يا كريم.